Halo semuanya, selamat datang kembali di penjelasan materi kita kali ini. Tahu nggak sih kebijakan industri saat ini tuh lagi ngalamin kebangkitan besar-besaran di seluruh dunia. Kita lagi ngomongin triliunan dolar yang digelontorkan sama berbagai negara buat ngebentuk ulang ekonomi mereka. Mulai dari pabrik chip raksasa sampai transisi ke energi hijau. Tapi, di balik angka-angka fantastis itu ada satu pergeseran radikal yang lagi terjadi. Ekonom Mariana Mazzucato dan Dani Rodrik ngebahas ini dalam banget di riset terbaru mereka. Intinya, ini bukan sekedar soal pemerintah bagi-bagi duit, tapi soal gimana pemerintah itu bikin kesepakatan atau deal yang pinter. Menarik banget kan? Yuk kita selami lebih dalam. Nah, coba deh kalian pikirin satu pertanyaan kritis ini. Waktu pemerintah ngasih miliaran dolar ke perusahaan swasta, apa sih yang sebenarnya kita sebagai pembayar pajak dapat sebagai imbalannya? Ini tuh krusial banget, karena ini menentukan efektif atau enggaknya subsidi pemerintah zaman sekarang. Selama puluhan tahun, bantuan pemerintah itu seringnya dikasih tanpa syarat yang jelas. Ibaratnya kayak ngasih cek kosong aja. Tapi, riset yang bakal kita bahas ini nawarin sebuah revolusi soal gimana seharusnya sektor publik dan swasta itu berinteraksi. Biar gampang ngikutinnya, hari ini kita bakal ngebahas 6 hal utama. Pertama, kembalinya kebijakan industri. Kedua, masuknya negara wirausaha. Ketiga, daftar periksa pembuat kesepakatan. Habis itu, kita bahas kisah sukses dari vaksin dan teknologi hijau, masuk ke risiko dan realitas, lalu kita tutup dengan memikirkan kembali kesepakatan publik swasta. Masuk ke bagian pertama, kembalinya kebijakan industri. Sekarang, pemerintah udah nggak mau lagi cuma duduk manis jadi penonton. Mereka mau jadi katalisator aktif buat pertumbuhan ekonomi. 39 miliar dolar. Coba bayangin angkanya. Gede banget kan? Nah, yang bikin angka ini menarik itu adalah skalanya. Ini cuma sebagian kecil dari pendanaan langsung di Undang-Undang CHIPS Amerika Serikat yang khusus ditujukan buat insentif pabrik semikonduktor lokal. Pemerintah AS sadar mereka nggak bisa cuma berharap industri ini tumbuh sendiri, makanya mereka agresif banget nyuntik dana. Dan asal kalian tahu, ini nggak cuma terjadi di Amerika. Dari Eropa dengan kesepakatan iklimnya, sampai negara-negara Asia yang mati-matian memperkuat manufaktur strategis mereka. Intervensi besar-besaran itu udah jadi realitas ekonomi kita sehari-hari sekarang. Lanjut ke bagian 2, masuknya negara wirausaha. Kalau negara berani ambil risiko finansial sebesar itu, nah disinilah paradigma inti dari riset ini mulai bermain. Dulu tuh kita mikirnya pemerintahan itu cuma penyelesai masalah pasar. Istilahnya kayak tukang reparasi aja. Mereka baru turun tangan kalau pasar lagi berantakan. Ngurangin risiko buat perusahaan, ngasih bantuan tanpa pamrih, dan seringnya nurut aja sama maunya bisnis. Tapi konsep negara wirausaha ini beda 180 derajat. Negara bertindak layaknya investor tingkat tinggi. Negara nggak cuma benerin pasar, tapi juga membentuk kemana arah pasar itu bakal jalan. Dan yang paling penting, negara nuntut adanya nilai publik sebagai balasan dari investasi mereka. Logikanya gini, kalau duit publik dipakai buat nanggung risiko kerugian, ya publik juga dong yang harusnya ikut nikmatin untungnya pas investasi itu sukses. Terus, apa senjata utama buat mewujudkan negara wirausaha ini? Mazzucato dan Rodrik nyebutnya kondisionalitas. Istilahnya kedengeran agak akademis ya, tapi intinya super simple. Ini soal syarat dan ketentuan. Ini adalah kerangka kerja tertulis yang sangat jelas. Kayak sebuah deal gitu. Pemerintah ibaratnya bilang, oke, kita kasih kalian hibah, pinjaman murah atau keringanan pajak. Tapi syaratnya, perusahaan kalian harus lakuin hal A, B, dan C yang bawa manfaat buat masyarakat luas. Jadi bukan lagi kado gratisan, ini murni kontrak timbal balik yang saling menguntungkan. Bagian 3, daftar periksa pembuat kesepakatan. Terus, gimana caranya pemerintah mastiin kesepakatan ini beneran berhasil dan nggak malah mematikan inovasi? Biar nggak salah langkah, pemerintah butuh semacam daftar periksa saat bikin kebijakan. Penulis merangkumnya jadi 4 dimensi. Pertama, perilaku apa sih yang pengen diubah dari perusahaannya? Kedua, apakah syaratnya ini kaku dari awal atau bisa dinegosiasikan pelan-pelan sambil proyeknya jalan? Ketiga, gimana hitung-hitungan pasti soal bagi resiko dan keuntungannya antara negara dan perusahaan? Dan yang keempat, ini wajib banget. Harus ada metrik kinerja yang bisa diukur dengan jelas, lengkap sama pemantauannya. Kalau syaratnya abstrak dan gak bisa diukur, ya itu berarti bukan syarat yang bagus. Coba kita gali lebih dalam dimensi yang pertama, target perilaku perusahaannya. Ada banyak opsi di sini. Pemerintah bisa nargetin akses. Misalnya, mastiin teknologi kesehatan yang didanai negara tetap murah dan terjangkau buat rakyat. Atau pemerintah bisa nentuin arah. Contohnya, memaksa industri buat pindah ke teknologi ramah lingkungan. Bisa juga pembagian keuntungan, di mana perusahaan yang meledak untungnya wajib nyetor sekian persen balik ke kas negara.
Dan yang terakhir ada reinvestasi. Ini seru nih, di mana pemerintah melarang perusahaan pakai uang subsidi buat sekedar beli saham mereka sendiri. Uangnya harus dipakai buat hal produktif, kayak ngelatih karyawan atau buat riset. Bagian 4, kisah sukses, vaksin, dan teknologi hijau. Teorinya sih kedengeran keren banget ya, tapi di dunia nyata, jalan nggak sih? Yuk kita lihat buktinya. Pasti kalian masih ingat banget kan sama vaksin Oxford AstraZeneca? Nah, ini tuh salah satu contoh paling gila dan paling sempurna dari kondisionalitas akses. Waktu awal pandemi, pemerintah Inggris gelontorin puluhan juta pound sterling buat modal riset vaksin ini. Tapi tunggu dulu, duit itu nggak dikasih gitu aja. Kesepakatannya tegas, AstraZeneca harus jualan tanpa ngambil untung sama sekali selama pandemi masih berlangsung. Mereka cuma boleh narik biaya produksi dan distribusi. Coba kita runut sedikit lini masanya ya. Di bulan Mei 2020, perjanjian lisensi non-profit itu ditekan. Universitas Oxford bahkan setuju royalti masa depan dibalikin lagi buat riset medis. Sebagai gantinya, sebulan kemudian, pemerintah Inggris berani nekat pesan 100 juta dosis di muka, padahal uji klinisnya belum tentu berhasil loh. Langkah berani ini otomatis menghapus risiko finansial buat si perusahaan. Terus hasilnya gimana? Vaksinnya tersebar super cepat dan murah ke seluruh dunia, nembus angka lebih dari 2,6 miliar dosis di bulan April 2022. Publik nanggung risiko di awal, dan seisi dunia dapat akses kesehatan sebagai imbalannya. Benar-benar win-win solution. Kasus menarik lainnya ada di Jerman, lewat bank publik mereka, KfW. Ini adalah contoh cakep dari kondisionalitas arah. Jadi KfW ini ngasih pinjaman buat orang yang mau bangun atau renovasi gedung supaya hemat energi. Pancingannya menarik. Semakin hijau gedung kalian, semakin banyak utang kalian yang dianggap lunas. Kalau kalian bisa nyentuh standar energi yang paling mentok, sampai 40% utang kalian bakal langsung diputihkan. Syarat ini diawasi ketat lewat sertifikasi. Jadi secara nggak langsung pemerintah berhasil nyetir perilaku pasar buat bergerak menuju target nol emisi. Tapi tunggu, negara nggak rugi tuh potong utang gede-gedean. Ternyata nggak sama sekali. Coba tebak, untuk setiap 1 euro yang diinvestasiin negara lewat program ini, mereka baliknya dapat sekitar 4 euro. Gila kan? Keuntungan berlapis ini datang dari pajak, tambahan lapangan kerja di sektor konstruksi, berkurangnya biaya pengangguran, belum lagi emisi karbon yang turun jutaan ton tiap tahun. Ini bukti konkret kalau kesepakatan yang dirancang dengan cerdas tuh bisa ngasih untung finansial dan sosial yang fantastis. Bagian 5, risiko dan realitas. Kita juga harus objektif ya, nyampur aduk duit negara sama swasta tuh pasti ada bahayanya kalau salah langkah. Coba kita lihat sejarah Korea Selatan dengan konglomerat raksasa mereka, si Chaebol ini. Dulu banget di tahun 70-an, negara itu mati-matian nyuntik dana buat ngebangun industri berat mereka. Ya emang bener sih, ekonomi mereka meroket luar biasa. Tapi karena dulu syarat pembagian kontrol dan aksesnya kurang jelas, jadinya malah timpang banget. Chaebol ini tumbuh terlalu besar, mendominasi segalanya, dan malah sering matiin inovasi dari bisnis-bisnis kecil. Ini pelajaran penting. Kalau pemerintah terlalu nurut sama perusahaan raksasa, tanpa menjaga iklim persaingan yang sehat, jadinya malah monopoli. Nah, kasus lain ada di Italia dengan hukum 488/92 mereka. Niatnya sih mulia banget, mau nyubsidi daerah-daerah selatan yang ekonominya agak mandek. Masalahnya, kriteria penilaiannya itu loh, subjektif banget dan diserahin ke tokoh politik lokal. Akibatnya gampang ditebak, banyak dugaan bias politik soal siapa yang dapat jatah dana itu. Ujung-ujungnya, efektivitas ekonomi dari program ini masih sering jadi bahan perdebatan sampai sekarang. Ini ngingetin kita, tanpa metrik yang objektif dan terukur, syarat sehebat apapun rawan dibajak demi kepentingan kroni-kroni tertentu. Masuk ke bagian 6, memikirkan kembali kesepakatan publik swasta. Yuk kita tarik kesimpulan dari semua cerita tentang vaksin sampai bahayanya bias politik ini. Mazzucato dan Rodrik ngasih penutup yang tegas banget. Katanya, kebijakan industri itu udah pasti kembali, nggak bisa dihindari. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah pemerintah harus intervensi pasar, tapi bagaimana cara mereka melakukannya. Kalau pemerintah sekedar hambur-hamburin subsidi tanpa syarat, ya itu cuma melanggengkan status quo dan bikin kayak pemegang saham aja. Tapi kalau dikasih syarat yang cerdas dan terukur, uang kita, uang publik ini, bisa beneran ngubah cara kerja bisnis, nyetir inovasi yang bermanfaat, buka lapangan kerja yang layak, dan mempercepat langkah kita ke masa depan yang lebih hijau. Jadi coba deh renungin pertanyaan ini. Nanti kalau kalian baca berita soal pemerintah yang baru aja ngeluarin dana triliunan atau ngasih insentif pajak gede buat industri tertentu, tanyain ke diri sendiri, apa pemerintah kita udah bikin kesepakatan yang bener buat masa depan? Apa syaratnya jelas atau jangan-jangan cuma ngasih cek kosong lagi? Kebijakan ekonomi sekarang butuh keadilan baru. Kalau kita, masyarakat umum ikut nanggung risiko dari kegagalannya, ya kita berhak dong dapat bagian dari kesuksesannya.
Gitu aja buat materi kali ini. Tetap kritis, terus belajar, dan sampai jumpa di penjelasan materi kita selanjutnya.